Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur karena kita boleh bertemu kembali di dalam satu ibadah kita yang penuh syukur kita hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh melayani Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia baik, sangat baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus. Yang percaya dan yang mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama datang di hadirat Tuhan dengan kita mau tinggikan Tuhan dengan pujian kita, sebab Tuhan Allah bertakhta di atas pujian umat-umat Tuhan yang percaya hanya kepada Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, dimanapun Anda berada, mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Come on. Haleluya. Yes. Haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan. Kami bersorak hanya bagimu Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari serukan katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari lebih bersorak lagi dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari setiap kita berikan tepuk tanganmu yang paling baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, pada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Boleh sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Boleh berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Angkat suaramu sama-sama katakan, come on. Amin. Amin.
Amin, haleluya. Amin, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Boleh bersorak lagi bagi Tuhan, katakan amin. Amin, haleluya. Amin, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi. Amin, amin, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya tanpa Tuhan dalam hidup kami, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesempatan boleh ada dalam dunia ini. Dan boleh menikmati kan setiap hari demi hari dalam hidup kami. Ada berkat-berkat Tuhan yang Kau selalu berikan dan curahkan atas hidup kami. Baik itu dalam keluarga kami, bahkan dalam pekerjaan kami. Bahkan dalam segala hal yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur. Kami bangga kami punya Engkau yang selalu ada dan memperhatikan hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan kami rindu menyatakan semua kebaikan Tuhan. Dan kami mau ngangkat tangan kami mau berkata Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih terus beri dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh ada dan terus menikmati semua kebaikan Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Biar pujian kami, penyembahan kami, bahkan hidup kami memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu katakan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Boleh lagi katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini pujian kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata Tuhan, nyata dalam hidup kami. Oh, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, dan tak pernah berubah, dan tak pernah berubah. Oh, Engkau Yesus, Engkau berkuasa. Sungguh kami bersyukur, kami bangga, kami punya Engkau Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Engkau ajaib, Engkau berkuasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Raja. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Glory, tiara baba sikara lama takasika lamo, tiara baba sikara lamo. Glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Ini syukur kami Tuhan, ini pengagungan kami Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak terima pujian kami. Tiara laba baba sikara laba bataka sikara labo. Haleluya. Oh, 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 katakan bersama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan, selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin.
Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Sekali lagi saya tidak menyapa Anda dengan satu kali Shalom. Karena bangsa Israel sampai hari ini ketika mereka ada di hari Sabtu, mereka menyapa satu dengan yang lain dengan Sabat Shalom. Karena jatuh di hari Sabat. Hari Sabat itu bukan hari. Menurut saya hari Sabat adalah Tuhan sendiri. Karena Yesus berkata dalam Alkitab bahwa akulah Tuhan atas hari Sabat. Dan kita ada di hari di mana Tuhan izinkan semua kita Sabat, semua kita sabatikal. Kita ada dalam perhentian yang mana Tuhan izinkan. Shalom, shalom itu sendiri artinya nothing is broken di dalam. Nothing is missing di luar. Tidak ada yang rusak di dalam dan tidak ada yang hilang di luar. Itu menjadi doa saya. Maaf, tadi saya tidak bertanya seperti biasanya. Saya bertanya, apa kabar jemaat Tuhan? Saya tidak bertanya, tetapi ini langsung saja saya berdoa sebagaimana Yohanes ketika itu berdoa kepada Gaius dalam surat Yohanes yang ketiga, bahwa aku berdoa agar semua baik-baik saja, semua sehat-sehat saja, jiwamu baik-baik saja. Nothing is broken. Jiwa kita tidak ada yang rusak dan yang di luar Tuhan peliharakan dengan tembok yang berlapis. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Bapak terima kasih, kami akan belajar mengenai berselancar di atas badai. Ya benar badai itu menakutkan, ya benar badai itu adalah sesuatu yang merugikan. Tetapi lebih daripada segalanya kami percaya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Bahkan Engkau bersemayam di atas badai. Karena Engkau ada dalam hidup kami, kami ada dalam hidupmu, maka izinkan kami bersamamu berselancar di atas badai. Kami siap untuk menerima Engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap kita katakan amin. Pesan Tuhan hari ini saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-29. Dan saya bersuka cita luar biasa ketika saya baca perikop daripada Mazmur pasal yang ke-29 ini. Yang mana ini Mazmur adalah Mazmur daripada Daud sendiri. Dan LAI memberikan kesimpulan atas perikop ini, yaitu adalah kebesaran Allah dalam badai. Tidak seorang pun yang menginginkan badai. Dan lebih daripada segalanya, Tuhan pun pasti tidak menginginkan badai itu terjadi. Tetapi ya benar, realita kehidupan seringkali kita temukan badai itu. Ada satu hamba Tuhan yang berkata bahwa pandemi ini pastinya bukan datang dari iblis. Saya setuju. Bukan datang daripada iblis. Buktinya apa? Kalau yang datang dari setan kita tengking, kita patahkan, kita hancurkan, kita tolak. Pasti iblis itu pergi. Dalam pelayanan pelepasan seringkali kita dapati ketika seseorang kerasukan iblis, kita patahkan, kita tengking, maka orang itu dibebaskan. Tetapi hamba Tuhan ini pun berkata, apakah ini datang daripada Tuhan? Dan saya memberanikan diri berkata, ini ya seizin Tuhan. Untuk apa? Agar rencananya digenapi. Untuk apa? Agar penuaian jiwa yang terakhir, yang berlaksa-laksa itu terjadi. Pastinya diizinkan oleh Tuhan, tetapi lebih tepatnya menurut saya. Kenapa pandemi ini terjadi? Oleh karena akibat dosa. Ya gereja tidak berdosa, tetapi bagaimanapun juga efek tidak langsung juga diizinkan Tuhan untuk kita ada di dalam badai itu sendiri. Tidak seorang pun yang menginginkan dalam hidupnya badai terjadi. Tetapi toh Tuhan izinkan.
sesuatu yang menakutkan terjadi hari ini. Kita akan lihat dan saya yakin ada kekuatan yang luar biasa karena bagaimanapun kebesaran Allah dalam badai. Kita akan lihat ayat yang ke-10. Saudaraku, ayat yang ke-10 ini sering kali dikutip kalau di awal tahun. Rasanya 10 tahun terakhir selalu ayat ini dikutip di awal tahun, tapi khususnya untuk kota Jakarta, yaitu air bah. Kenapa? Karena Jakarta langganan banjir. Biasanya ketika banjir terjadi, kekuatan itu datang daripada Mazmur 29 ayat yang ke-10. Tetapi ternyata air bah hari ini bukan hanya terjadi pada Jakarta, tetapi juga air bah ini terjadi kepada seluruh dunia. Saya bersyukur herd immunity sudah terjadi beberapa negara barat, di mana sebagian besar sudah melakukan vaksinasi. Mereka sudah mengumumkan untuk membuka masker. Tetapi hari ini kita masih ada di puncak segala sesuatunya. Tuhan izinkan agar apa? Rencananya digenapi. Rancangannya, penuaian jiwa, Pentakosta yang baru, Tuhan curahkan atas semua kita. Ya benar, kita sering kali mendengar pemaparan mengenai goncangan demi goncangan. Sepertinya sesuatu yang ringan ketika sekian tahun yang lalu. Bahwa bagaimanapun juga, Yoel pasal yang kedua, goncangan akan terjadi. Tetapi ketika ya benar, generasi ini yang mengalami goncangan, betapa beratnya itu yang namanya badai. Betapa beratnya itu yang namanya air bah itu sendiri. Nah tetapi ada sesuatu yang menarik yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga saya berkata bahwa ya benar kita hidup dalam 3 kurun waktu. 3 kurun waktu, yaitu adalah past, yaitu adalah present, dan yang ketiga yaitu adalah future. Kita tidak bisa kembali kepada past, tapi kita bisa belajar apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Tapi hari ini present adalah pandemi. Dan future, saya begitu yakin, hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi oleh karena anugerahnya, saya berbicara di banyak kesempatan bahwa future is present. Future is present. Justru masa pandemi ini, banyak hal dalam kehidupan kita, justru masa depan menjadi masa kini. Contoh, dunia kedokteran, tidak seorang pun yang memimpikan dokter itu tatap layar. Tapi sekarang terjadi tatap layar, bukan sekedar tatap muka. Seorang dosen tidak menginginkan yang namanya tatap layar dengan pasiennya. Pasti ingin tatap muka, ingin bersentuhan, tahu gestur daripada pasiennya. Tetapi diizinkan ternyata harus secara virtual. Saudaraku, itu menarik masa depan menjadi masa kini. Dan gereja oleh karena pandemi ini juga dipaksa di dalam badai, dipaksa di dalam air bah ini, dipaksa sedemikian rupa. Untuk apa? Future is present. Kita harus hybrid. Beberapa waktu yang lalu kami ibadah onsite tetapi tetap online. Dan saya tahu persis bagi gerejanya yang fokusnya benar, yang fokusnya tepat, yang imannya sedemikian rupa Tuhan bawa dalam kedewasaan, kita justru akan berselancar di atas badai. Mazmur 29 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Sebentar, sampai di sini dulu. Kenapa? Karena seringkali kita mendengar bahwa Tuhan bersemayam di atas tahtanya. Kayaknya jauh banget. Kita yang ada di bumi, Tuhan yang ada di sorga, Tuhan bersemayam di atas tahtanya di sorga. Kayaknya jauh banget. Seringkali juga kita mendengar bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian kita.
Ya, di atas pengagungan, di atas kebesarannya dia bersemayam, dia tinggal. Dan kita undang dia dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Tapi hari ini, sekiranya Anda sedang isolasi mandiri, hari ini, sekiranya Anda kehilangan pekerjaan, hari ini, mungkin ada cutting di mana-mana, ada pemotongan di mana-mana. Karena ya, penerimaan gereja tidak sama seperti sebelumnya. Penerimaan keuangan kita tidak sama seperti sebelumnya. Tapi ternyata ayatnya bilang bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Dan semua kita mengerti raja adalah seseorang yang berotoritas. Kita mengerti raja adalah seseorang yang penuh dengan kuasa. Dan ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, yang ada di atas sana bersemayam. Tapi ternyata Tuhan kita bersemayam di atas badai. Anda harus highlight ini dan ketik sekarang, imani, percaya. Kita punya understanding faith, kita punya iman dengan pengertian penuh bahwa Tuhanku, Rajaku ada di atas air bah, di atas badai. Nah, badai ini atau air bah ini seringkali juga ditafsirkan sebagai penghukuman, Dan beberapa hamba Tuhan dan saya setuju oleh karena dosa, Tuhan izinkan agar rencananya digenapi. Agar oleh karena dosa, dunia datang kepada Sang Penebus, Raja di atas segala raja. Apa itu air bah? Menurut saya air bah itu adalah sesuatu yang besar, yang melampaui kemampuan kita. Dan datangnya tiba-tiba. Ada banyak hamba Tuhan yang memperingati ketika Pentakosta yang baru itu akan datang, ketika penuaian jiwa itu datang, itu sebelumnya akan disertai dengan goncangan demi goncangan. 2019, 2018 saya sudah dengar itu, tetapi kita tidak pernah bisa menyangka secara tiba-tiba awal 2020 air bah itu melanda dunia. Bukan hanya Jakarta yang setiap tahun, awal tahun langganan banjir. Tetapi ini air bah tiba-tiba. Dan semua kita pahami bahwa air bah itu tidak terkendali. Tidak seorang pun, kalau saya melihat siaran televisi, kalau saya melihat video-video bagaimana ketika air bah ada pada sebuah kota, ada pada sebuah lingkungan. Tidak ada yang merasa air bah itu bisa dikendalikan. Misalnya sambil berenang begitu. Misalnya sambil bawa atau pakai pelampung gitu. Tidak ada. Semuanya tidak terkendali. Bahkan air bah itu menghasilkan kerugian-kerugian. Saya tidak mau menghitung apa yang terjadi dengan pandemi ini selama 1,5 tahun. Tetapi kerugian-kerugian. Dan bukan hanya bisnismen menurut saya, gereja juga ngalami. Dan banyak orang juga datang kepada saya. Pak Pendeta tolong dong doain. Saya lagi susah dalam hati saya. Dia pikir dia doang yang susah, saya juga susah. Mungkin ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan dong saya. Saya mengalami kerugian demi kerugian. Saya dalam hati, emang dia pikir dia doang yang mengalami kerugian. Saya pun mengalami kerugian. Tetapi apa arti daripada air bah yang ketiga? Yaitu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya, kita temukan ketidakpastian. Belum selesai varian Alpha. Tiba-tiba ada varian Delta dan sekarang ada varian Kappa. Saudaraku, saya nggak ngerti lah itu semua. Saya nggak ngerti itu semua. Tetapi biarlah fokus kita itu benar. Fokus kita itu tepat adanya.
Kenapa fokus kita harus tepat? Karena dengan itulah kita bisa menang bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja, bersemayam di atas badai atau air bah. Saudaraku, saya temukan dari seorang yang, hamba Tuhan yang sedang isolasi mandiri, sahabat saya tidak mau sebutkan namanya. Tetapi dia posting di hari yang sama ketika dia didapati antigennya positif. Saudaraku, dia posting ada satu kalimat yang memberkati saya mengenai kata patient. Patient ternyata dalam bahasa Yunani menggunakan kata passionem dalam bahasa Yunani. Artinya adalah penderitaan sekalipun sulit. Tentunya penderitaan itu sulit. Tetapi arti daripada passionem itu adalah penderitaan sekalipun sulit. Jadi secara umum apa itu passion? Secara umum apa itu passion? Ternyata passion bukan berarti semangat. Passion itu bukan berarti antusias. Seringkali, ayo dong kita harus punya passion. Ternyata menurut bahasa aslinya, passion atau passionem artinya adalah bukan bersemangat, bukan bahagia, bukan antusias. Ternyata tidak ada yang baik di dalam kata passion atau passionem. Ternyata arti daripada passionem yang sebenarnya adalah kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan bertahan untuk berjuang sekalipun sukar, sekalipun sulit. Ini penting menurut saya. Saya sering mendengar banyak pendeta yang mengkhotbahkan soal passion. Ternyata dari bahasa aslinya berbeda dengan yang digambarkan selama ini. Ternyata passion adalah satu kemampuan untuk kita tetap bertahan, untuk kita bisa melewati masa sulit. Dan saya tahu persis Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang memampukan kita. Ada satu jemaat dari gereja lain, ada satu jemaat dari kota lain, yang mana ya benar hari ini pelayanan daripada gereja kami karena tanpa batas, tidak lagi bisa dibatasi oleh 4 dinding gereja. Satu malam ada seorang ibu yang berkata bahwa, Pak Pendeta, saya mau meminta ampun. Saya mau minta ampun, kenapa? Karena dalam 1 minggu terakhir saya menghujat Tuhan. Maaf, dia dengan jelas sekali mengatakan hal-hal yang kasar sekali. Yang sarkasme sekali terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena didapati bahwa anaknya oleh karena satu dan lain hal dalam hari-hari yang terakhir itu tiba-tiba mengamuk, tiba-tiba mukul neneknya, mukul dia sebagai ibunya, dan didapati gila. Dan sekarang anak itu ada di rumah sakit jiwa. Dia adalah seorang ibu, single mother. Tentunya dia berharap banyak atas anaknya. Tapi didapati anaknya gila. Belum lagi yang namanya badai yang ada di luar. Badai yang ada di luar. Belum lagi dia dapati bahwa resesi, kerugian, kehilangan terjadi di mana-mana. Tetapi dia berkata, saya mau minta ampun kepada Tuhan dan Kang dan Tante dengar. Dia juga berbicara kepada istri saya bahwa saya sudah hajar, saya sudah katakan kata-kata yang sangat buruk dan kasar. Tetapi satu kali dia mengikuti ibadah gereja online daripada gereja kami. Dan tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dan setelah dia mendapatkan kekuatan yang baru, tiba-tiba dia mendengar sebuah pujian. Bahwa pujian itu judulnya adalah I know your name. He knows my name. Dan ketika dia pujikan itu di rumahnya,
Dan apa yang terjadi? Ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan baru. Dia bilang begini. Dia bilang, anak saya hari ini ada di rumah sakit jiwa. Saya hari ini tidak punya pekerjaan. Hari ini saya tidak punya penghasilan. Tapi saya bersemangat bersama dengan Tuhan. Bersemangat bersama dengan Tuhan. Saya pasti bisa melewati penderitaan yang sulit ini. Saya bisa menang karena dia tahu nama saya. Menurut saya itu berkat. Menurut saya itu adalah iman. Menurut saya itu adalah satu sikap di mana kita harus ambil hari ini. Passion, yaitu adalah tekad untuk tetap berjuang, untuk kita bisa lewati bersama dengan orang yang kita kasihi, melewati badai ini. Fokus yang salah, ketika kita fokus kita adalah badainya, ketika fokus kita adalah gunungnya. Yesus memberikan satu gambaran itu di Markus pasal yang ke-11. Saudaraku, ketika fokus kita salah, itu akan membangun kecemasan dan ketakutan dalam kehidupan kita. Maka dalam beberapa hari yang terakhir ini, saya sudah tidak lagi baca mengenai apa saja di online news. Saya beberapa hari ini sudah tidak lagi nonton berita-berita yang ada di stasiun TV nasional. Saya hindari itu, saya hindari ketika broadcast dari banyak grup, broadcast dari Japri yang mengenai yang namanya air bah, mengenai yang namanya adalah gelombang. Saya tahu itu tiba-tiba, saya tahu itu kerugian, saya tahu itu adalah sesuatu yang tidak pasti, menakutkan, itu akan membangun kecemasan dan ketakutan. Tapi yang kedua juga, kalau kita fokus kita kepada gelombangnya, fokus kita kepada air bahnya, itu akan melemahkan iman kita. Iman tidak akan pernah hilang. Iman tidak akan pernah hilang. Ya, dilemahkan. Tetapi yang namanya yang bisa hilang adalah pengharapan. Karena pengharapan itu ada pada jiwa. Dan setan itu mengambil pengharapan. Setan tidak pernah bisa mengambil yang namanya adalah iman. Karena iman itu seal dalam roh kita. Karena iman itu anugerah daripada Tuhan sedang menuliskan dalam hidup kita. Dan kita akan terus dibawa dalam kesempurnaan iman itu. Dan kita pasti menang. Tetapi ketika fokus kita salah, apa yang terjadi? Fokus kita kepada air bahnya, fokus kita kepada gunungnya, itu bisa melemahkan iman kita. Bahkan bisa menghilangkan pengharapan. Karena iman dan pengharapan menurut saya harus satu. Karena iman itu hari ini, pengharapan itu adalah hari esok. Ketika iman dan pengharapan menjadi satu, itulah future is present. Kita bisa tarik masa depan menjadi masa kini. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus memberikan pesan kepada muridnya dan juga kepada Anda dan saya. Yaitu adalah, berkatalah kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah. Jangan terus berkata-kata mengenai keberadaan gunung itu. Jangan terus menerus. Fokus kita kepada keberadaan daripada air bah itu. Sekarang catat di live chat. Sekarang catat di komen. Fokus saya bukan kepada air bah. Tapi fokus saya kepada Tuhan. Yang ada di atas air bah. Yang bersemayam di atas air bah. Kata di atas menurut saya itu penting. Agar iman kita tetap menang. Iman kita tetap kuat. Dan pengharapan kita yang ada di depan, kita tarik menjadi masa sekarang. Karena ayatnya dengan jelas berkata, setelah Yesus bilang, tercampaklah, beranjaklah itu gunung. Alkitab di bawahnya berkata bahwa apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, apa saja, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Hari ini belum menerima, tapi ketika fokus kita benar, fokus kita kepada Tuhan yang maha besar, apa yang terjadi? Maka future is presence. Yang pertama, membangun kecemasan dan ketakutan. Yang kedua, menghilangkan iman, melemahkan iman, maaf.
dan menghilangkan pengharapan karena setan yang dicuri pengharapan. Tetapi kalau fokus kita salah, ini saya doa, jangan membuat sepertinya Tuhan tidak berdaya atas COVID ini. Tuhan tidak berdaya atas pandemi ini. Tuhan tidak berdaya atas ketidakpastian ini. Tuhan sepertinya tidak berdaya atas kerugian yang kita alami. Saudaraku, saya dalam 2 bulan terakhir menerima informasi mengenai flu Spanyol. Yang mana kejadian flu Spanyol 1918 dibandingkan hari ini, dibandingkan dengan yang hari ini terjadi hanya 1/10. Sampai hari ini dunia oleh karena pandemi 1 tahun setengah ini 4 juta meninggal dunia. Ketika flu Spanyol 1918 itu yang meninggal 50 juta seluruh dunia. Padahal penduduk ketika itu hanya 1,7 miliar. Rasionya perhatikan, 1,7 miliar minimal 50 juta meninggal karena flu Spanyol. Hari ini 4 juta yang meninggal, tapi dari jumlah penduduk hampir 8 miliar di muka bumi ini. Hampir. Rasionya begitu kecil. Tetapi semua ketika informasi itu saya terima, saya dengar, saya teliti. Yang mana ternyata flu Spanyol itu berhenti bukan karena vaksin, berhenti bukan karena ada penanggulangan, berhenti oleh karena apa? Tiba-tiba hilang. Itu saja. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan kita berkuasa. Ini bukan kejadian pada zaman Musa. Ini bukan kejadian pada zaman Paulus. Ini bukan kejadian pada zaman Yeremia. Ini pada zaman 1918 yang mana tiba-tiba 1920 hilang. Dan semua berkata ini karena alam. Siapa yang sepakat dengan saya bahwa Tuhan berkuasa atas alam? Tuhan kita bersemayam di atas air bah. Di atas badai sekalipun. Saya bersama dengan istri. Sudah beda lagi sekarang doanya. Beda lagi doanya. Bahwa Tuhan saya tetap berdaya. Tuhan saya tetap berkuasa sebagai raja di atas segala raja. Selamanya di atas badai. Selamanya di atas air bah. Kalau kita salah fokus, kita akan melemahkan kuasa Tuhan. Kita membuat labeling yang salah. Dan saya senang dengan kata daripada bersemayam dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yashab. Yashab. Dan yang hebatnya daripada kata yashab itu artinya adalah bukan sekedar dwell, menetap begitu. Atau tinggal, stay begitu. Bukan sekedar yang namanya adalah sit down, duduk begitu. Tetapi ada satu arti yaitu adalah marry, yaitu adalah menikah. Saudaraku, Tuhan kita di atas segalanya. Tuhan kita duduki itu yang namanya air bah. Duduki itu yang namanya gelombang. Duduki itu yang namanya adalah ketakutan. Duduki itu yang namanya adalah kerugian. Saya berdoa agar fokus kita menang. Iman kita juga benar di hadapannya. Saudaraku, slide yang terakhir dari saya. Perhatikan ini. Bahwa fokus yang benar membuat kita berselancar di atas badai. Saudaraku, terus terang, ini bukan yang datang dari saya. Tetapi ketika ada seorang hamba Tuhan, seorang sahabat yang sedang dipakai Tuhan hari ini. Dia berkata bahwa apa yang terjadi pada beberapa gereja. Dan maaf dia memang menyebutkan gereja kami. Di mana dikatakan justru dalam pandemi ini, di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah air bah ini. Gereja yang fokusnya bukan kepada badainya. Justru mendapatkan gelombangnya. Dan berselancar di atas badai. Ini doa saya. Saya tahu persis. Elia manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Yang jadi masalah adalah kenapa, pertanyaannya, apa yang dialami Elia tidak terjadi pada kita. Saya begitu yakin karena fokusnya. Fokus yang benar
akan membuat kita berselancar. Ini ada gelombang, ya benar. Tapi bersama dengan Tuhan, kita berselancar di atas badai. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang ekstra. Ada satu passion, ada satu passionem yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap bertahan, jaga prosedur kesehatan. Di hari-hari yang tidak pasti ini, yang mengalami banyak kerugian ini. Tapi kami mau tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, duduk di atas air bah, duduk di atas badai. Dan kami percaya Engkau akan membawa kami keluar lebih daripada pemenang. Berkat-Mu atas gerejamu, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya hati kita penuh dengan syukur hanya kepada Tuhan. Nah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sukacita yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati dan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya, Tuhan yang akan membalas berkat dari surga, berkat jasmani, berkat rohani. Kami sudah terima dari Tuhan. Sebab Tuhan yang menetapkan itu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.